Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian, NIM 2105111929. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS yang dibagi Bapak. Kali ini adalah UAS anatomi. 1. Jelaskan 5 macam gerak sendi. Sendi gerak itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sendi peluru. Hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contohnya itu sendi peluru adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan lengan bahu dan hubungan antara tulang paha dengan gelang punggung. Contoh gambaran seperti di bawah. Oke, yaitu yang kedua ada sendi engsel. Adalah hubungan dua buah tulang yang salah satunya tulang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah. Contoh gambaran seperti berikutnya yaitu ada tulang lengan atas yang berhubungan dengan tulang punggung. Oke, ketiga yaitu ada sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan antara dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Yaitu contohnya itu adalah sendi tulang lengan atas dan tulang asta sama tulang pengepel. Di dekat situ ada sendi engsel itu dekat lutut. Oke, yang keempat yaitu ada sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan penggeseran antara tulang di salah sendi yang terdapat pada tulang belakang. Itu contoh seperti di telapak tangan dan tulang belakang sud. Oke, yang kelima itu sendi plana. Merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat antara tulang telapak tangan dengan luas ibu jari, lutut, dan siku-siku. Oke, selanjutnya itu adalah nama-nama sendi. Satu yaitu adalah radius ulna, disebut juga dengan superior radius ulnaris. Yang kedua yaitu radius ulna yang berhubungan dengan carpal, disebut juga dengan intercarpal. Yang ketiga yaitu adalah humerus, radius ulna, atau disebut juga dengan articularis humeri. Yang keempat humerus clavicula scapula, atau disebut juga articularis humeri. Yang kelima yaitu femur tibia fibula, yang disebut juga dengan tempurung lutut. Yang keenam yaitu femur coxae, yang artinya adalah articularis coxae. Yang ketujuh ada sternum clavicula, itu disebut juga sternum clavicularis. Yang kedelapan tibia fibula tarsal, atau disebut juga dengan tularis tular. Oke, yang ketiga yaitu adalah sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Yang pertama yaitu adalah atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalam ini membentuk suatu ring atau crista terminalis. Yang kedua adalah vertical dextra, berhubungan dengan atrium dan melalui ostium anterior dan dengan tricularis melalui ostium pulmonalis, atau disebut dengan dinding vertikal kanan jauh yang lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari valvula tricuspida dan valvula pulmonalis. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah atrium sinatri, terdiri dari rongga utama yang itu adalah auricula. Keempat veterum sintara. Oke, yang selanjutnya itu adalah jelaskan mekanisme perbedaan darah simetik dan perbedaan darah pulmonar. Perbedaan simetik. Yang pertama yaitu adalah atrium vertikal, darah yang di seluruh tubuh kembali ke jantung. Habis itu dari vertikal kanan, darah dipompa menuju ke paru-paru melalui katup sermilunaris dan pulmonalis. Yang kelima itu adalah selanjutnya darah yang terkoordinasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke vertikal kiri melalui katup kiri, kemudian ke vertikal kiri melalui katup biculipelisi. Dari vertikal kiri, darah dialirkan melalui katup
semilunaris, aorta, dan ke aorta ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya itu ada peredaran darah pulma, yaitu ada sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluhan aorta ke seluruh tubuh manusia. Oke, selanjutnya itu ada menjelaskan pengertian dari pencernaan manusia dan sebutkan secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia, yaitu adalah pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida guna energi yang ada di dalam tubuh. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi pernapasan manusia, yaitu mengambil oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua itu mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa mobilisme kemudian dibawa oleh darah-darah ke paru-paru dibuang lagi. Yang ketiga itu menghirup dan menghembus udara bernapas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, dan yang terakhir itu mencium bau dan pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan tubuh yang menciptakan suara. Oke, selanjutnya ada sistem pencernaan, yaitu merupakan proses makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Selanjutnya organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, yaitu adalah mulut, kelenjar ludah, tenggorokan, hati, lambung, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan rektum, dan terakhir yaitu anus. Yang selanjutnya itu mekanisme terbentuknya urine. Yang pertama itu ada filtraris, yaitu penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urine adalah nutrisi yang proses penyaringan darah yang mengandung zat motilibisme yang prosesnya menjadi racun untuk tubuh. Dan kedua itu reoberisti, itu air, glukosa, dan asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubuh lus. Natrius dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap dengan promosi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan dan menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu adalah sekresi dan argumentasi urine, yaitu dibuat oleh proses kemudian ini mengalirkan ke bagian tengah ginjal yang disebut juga pelvi ginjal, kemudian terus mengalir ke uretra, kemudian terismat di kandung kemih. Selanjutnya itu adalah organ-organ sistem indera berfungsinya. Pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata adalah organ yang penglihatan yang menyelisih cahaya dan berfungsi untuk menerima informasi berupa gambar suatu yang bisa dilihat kemudian dikirim ke otak. Yang kedua itu adalah indera pencium atau hidung, yaitu adalah indera pencium berfungsi sebagai udara pernapasan, menyaring udara, bernapas, menghangatkan udara. Hidung adalah organ sensorik manusia menganggap rangsang seperti bau. Yang ketiga yaitu indera pendengar, itu telinga adalah yang berfungsi untuk mengendali suara dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan dalam posisi tubuh. Oke, yang selanjutnya keempat yaitu indera pengecap atau lidah, yaitu adalah kumpulan atau rangka pada dasar mulut yang berfungsi mengecap rasa asin, manis, pahit, dan pedas, serta lain-lainnya. Dapat membantu proses pencernaan makan dengan mengunyah dan menelan. Dan yang terakhir yaitu ada indera peraba atau kulit. Kulit adalah perasaan sentuhan kulit yang dapat menyebabkan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri, yaitu adalah terdiri dari epidermis, dermis, hipodermis. Kulit ini berfungsi sebagai alat ekspresi karena
kelenjar keringat. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme melihat dan mendengar. Melihat yaitu ada mata. Cara kerja manusia pada darah sama dengan cara kerja kamera, kecuali dengan mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelumnya sampai retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtivis kornea, humor lensa, virius humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Bagian mata normal, bayang-bayangan benda akan jatuh pada bidik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Oke, yang selanjutnya itu ada mendengar atau disebut juga telinga, yaitu mekanismenya gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga mengantar gudang telinga. Getaran ini akan terus oleh ketika tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur kornea pada jendela oval diteruskan ke cairan ilva yang di dalam saluran vertebral. Getaran cairan tidak akan mengarahkan membayar Lismer yang mengatakan cairan limfa. Oke, yang selanjutnya ada hubungan antara sistem indera dan sistem saraf, yaitu adalah hubungan antara sistem dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubung. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantar rangsang ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat tubuh yang menangkap rangsang karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik.